Selamat pagi teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan Pak Sandi. Mohon maaf, Pak Sandi baru bisa mengupload videonya ya sekarang. Soalnya lagi ada kendala teknis di sekolah ya. Tadi Pak Sandi udah ngerekam, kemarin udah ngerekam, ternyata suaranya nggak ada gitu loh. Terus juga tadi internetnya lagi ada kendala, jadi baru bisa sekarang Pak Sandi kirim video pembelajarannya. Oke teman-teman, kita sekarang akan belajar tentang apa itu iman, ya. Iman, ya. Iman. Tapi sebelumnya kita mulai pembelajaran kita lewat doa bersama dengan mendoakan aku percaya. Sama-sama ya teman-teman ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, sekali lagi Bapak ucapkan selamat pagi untuk kita semua ya. Masih semangat? Masih pagi-pagi kok ya. Kecuali kalian nonton video ini ketika sudah menjelang siang atau bahkan malam baru nonton, mungkin semangatnya udah agak kurang ya. Tapi tetap kalau yang namanya belajar tetap harus semangat. Nah, teman-teman, tema kali ini adalah tentang iman ya. Iman ya. Kita akan mendalami apa yang dimaksud dengan kata iman ya. Tapi sebelumnya, mengapa kita awali doa dengan aku percaya tadi, teman-teman? Karena di dalam doa aku percaya itu termuat rangkuman tentang apa yang kita imani, teman-teman, ya. Mulai dari aku percaya akan Allah. Nah, ini bisa panjang pembahasannya nanti. Bapa yang Maha Kuasa panjang, pencipta panjang. Nah, semuanya itu dirangkum dalam doa ini, teman-teman. Dengan kata lain, doa ini lebih singkat disebut dengan, atau dalam bahasa Latin disebut dengan credo. Aku percaya. Nah, ini adalah bagian dari pengakuan iman kita ya. Pengakuan iman kita akan siapakah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gitu teman-teman. Nah, baik, kita lanjut ke dalam pembahasan berikutnya agar kita semakin mengerti apa yang dimaksud dengan iman. Nah, ini dia. Ada gambar pertama-tama ya. Langsung saja sekalian Bapak ceritakan ya. Jadi ada seorang nelayan bersama dua anaknya pergi memancing ke laut ya. Tetapi teman-teman, di tengah laut terjadi ombak yang begitu dahsyat dan membalikkan kapal ini sampai mereka bertiga akhirnya harus berenang gitu ya. Jatuh dan harus berenang. Ombak-ombak ambing gitu, ya kan. Nah, dalam ombang-ambingnya ombak ya dan kapal dan perahu yang terbalik itu, salah satu anak kabur teman-teman. Berenang berenang dengan caranya sendiri dan meninggalkan ayah serta saudaranya itu, ya kan? Tetapi teman-teman, anak yang satunya tetap berpegangan kepada ayahnya dan tetap mengikuti instruksi ayahnya untuk memegang perahu yang terbalik itu. Sampai akhirnya badai gelombang pun tenang dan perahu dibalikan. Mereka bisa naik lagi ke kapal, pulang dengan selamat. Sementara anak yang berenang dengan caranya sendiri hilang entah kemana.
Itu dia cerita singkatnya teman-teman tentang gambar ini yang bisa membantu kita untuk semakin mengerti apa yang dimaksud dengan iman teman-teman ya. Jadi iman itu mendekatkan diri kepada Yesus, kepada Bapa, kepada Roh Kudus, mendekatkan diri ke sana ya. Dan mengikuti petunjuk serta ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti eh, anak yang selamat itu mengikuti petunjuk ayahnya untuk tetap berpegangan padanya serta tetap berpegangan kepada perahu yang terbalik itu, menunggu waktu agar badai ini tenang tanpa panik dan kabur meninggalkannya. Akhirnya keselamatanlah yang didapatkan oleh sang anak itu. Sama juga seperti orang beriman yang kalau tetap mengikuti apa yang diimaninya, mengikuti Yesus, mengikuti petunjuk dari Yesus ya, melakukan ajaran-ajaran Yesus, dia akan selamat. Ya, dia akan selamat. Dia jauh dari mara bahaya. Pun kalau dia melewati mara bahaya itu bahaya ya teman-teman. Entah bahaya itu bisa entah dalam arti banyak hal ya, kesulitan, kesusahan, nah seperti itu ya. Sementara orang yang jauh dari dekatnya Allah atau mengambil jalan sendiri, orang yang jauh dari Allah, dari Yesus, dia akan hilang entah kemana. Silakan kalian pikirkan hilangnya kemana. Tetapi orang yang tetap dekat dengan Yesus, orang yang tetap dekat dengan apa yang dia percayai, dia yakini dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari petunjuk-petunjuk ajaran-ajarannya, ajaran Yesus, dia akan selamat. Seperti itu teman-teman. Nah, berikutnya kita akan menyimak ini bacaan kitab suci tentang cara beriman atau cara berdoa ya. Lukas bab 8 ayat 10 sampai dengan 11. Ada dua orang Farisi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Oh maaf teman-teman, Pak Sandi kayak ada salah baca tadi ya. Lukas bab 18 ayat 10 sampai dengan 14. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi teman-teman, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh ya. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah teman-teman ya, inilah petunjuk, salah satu petunjuk ya, ajaran, instruksi Yesus ya, supaya kita menjadi orang yang rendah hati teman-teman ya, tidak sombong ya, tidak sombong. Sama-sama berdoa kedua orang tadi ke bait Allah ya teman-teman. Sama-sama mereka berdoa dalam bacaan tadi, tetapi yang satunya sombong. Ya, aku puasa Tuhan, aku nyumbang Tuhan, aku bersyukur atas ya oke lah berdoa seperti itu, tetapi tidak dibenarkannya orang Farisi ini karena dia menunjuk-nunjuk tidak seperti pemungut cukai ini.
Yang begini berdoa tidak seperti itu. Berdoa tidak seperti itu. Sekali lagi teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, yang dibenarkan oleh Allah ketika berdoa adalah orang yang merasa dirinya lemah, rapuh, ya, lemah, rapuh, kemudian mengakui kesalahannya, teman-teman. Ini yang sulit, mengakui kesalahan, mengakui kelemahan, mengakui kerapuhannya di hadapan Tuhan itu sulit, teman-teman. Ya, sulit. Jangankan kepada Tuhan, kepada teman, ya kan, kepada orang tua, mengakui kesalahan kita itu juga susah, teman-teman, ya. Jadi kalau apa namanya ya? Kalau kita memang orang beriman ya, orang yang mengikuti ajaran Yesus, ya ini Yesus kasih petunjuk nih hari ini nih untuk kita teman-teman. Mau mengakui kelemahan kita, ya, mau mengakui kelemahan kita kepada, ini salah satu instruksi, salah satu petunjuk dari Yesus ya, supaya kita selamat ya. Sama seperti nelayan tadi, teman-teman ya. Nelayan tadi yang punya anak, ya, anaknya yang satu berenang sendiri, akhirnya hilang, sementara anak yang satu ikuti petunjuknya, ikuti instruksi ayahnya. Nah, ini ayah ini adalah Yesus. Nah, Yesus ini ngomong kepada kita, anaknya ini, hey you, kalau berdoa tuh harus mau mengakui kelemahanmu, kerapuanmu. Itulah berdoa yang benar. Supaya apa? Dengan kesadaranmu bahwa kamu lemah, bahwa kamu rapuh, kamu pasti mau menjadi lebih baik ke depannya. Tapi kalau kamu tidak mau mengakui kelemahanmu, kalau kamu tidak mau mengakui kesalahanmu, teman-teman, ya, kamu jadi orang yang keras kepala, kamu menjadi orang yang sulit diatur, dan akhirnya dijauhi dari lingkungan, dijauhi dari teman-teman, ya kan. Orang tuamu juga akan sangat sulit menasehatimu, dan kamu tidak akan maju. Jadi pesan Yesus itu sangat sangat bagus sekali hari ini untuk kita teman-teman. Mau mengakui kelemahan kita. Nah ya. Kemudian langsung saja ke poin yang berikutnya teman-teman. Ini dalam rangkuman. Nah, iman berarti percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup, baik suka maupun duka. Nah itu ya teman-teman. Jadi iman bukan hanya sekedar percaya, tetapi melakukan, ya, melakukan apa yang diminta oleh Yesus, melakukan instruksi Yesus, teman-teman, ya. Tidak hanya ya percaya kepada Tuhan selesai, tidak hanya itu. Ya percaya kepada Tuhan, nggak pernah ke gereja. Ya percaya kepada Tuhan, nggak pernah puasa. Nih, percaya kepada Tuhan, ya, tetapi ya teman-teman, percaya kepada Tuhan, tetapi juga melakukan seluruh instruksi, seluruh petunjuknya, teman-teman ya. Itu pesannya untuk kita. Salah satu pesan yang disampaikannya hari ini lewat bacaan tadi itu tadi, mau mengakui kelemahan kita. Karena dengan mengakui kelemahan kita pasti mau berubah menjadi anak yang lebih baik, teman-teman. Yakin deh, kalau teman-teman mau mengakui kesalahan, kelemahan, pasti dimaafkan sama orang tua, pasti dimaafkan sama teman-teman. Tapi besok jangan buat yang sama, ya kan? Ya kan? Jangan buat yang sama. Kalau unta saja istilahnya teman-teman bisa apa ya? Bisa tidak tersandung lagi di lubang yang sama, apalagi manusia. Ya kan? Jangan melakukan hal yang sama, kesalahan-kesalahan yang sama, ya kan? Yang mungkin membuat orang lain tidak suka kepada kita. Nah, mengapa demikian? Karena dengan tidak melakukan, dengan mau mengakui kesalahan dan tidak melakukan kesalahan yang sama, kita menjadi anak-anak Tuhan yang paling terberkati, semakin terberkati, ya, semakin diselamatkan dari ombak, ya, atau semakin bisa bertahan di dalam ombak. Oke. Kemudian oke, ini ya, jangan melupakan Tuhan dan mengandalkan kemampuan diri sendiri ya. Makanya teman-teman, sebelum belajar, sesudah belajar, sebelum istirahat, sebelum makan, selalu diawali dengan doa. Minimal tanda salib, teman-teman. Pada bisa kan tanda salib? Ya.
bangun tidur tanda salib. Mau makan, mau istirahat tanda salib. Tapi ya jangan buru-buru. Ya itu berdoa kayak gitu. Itu juga dibilang berdoa juga enggak juga sih. Asal-asalan itu malah tanda salibnya. Dinikmati, dihayati setiap gerakannya. Ya. Karena ini apa? Karena ini tanda kemenangan kita, teman-teman. Setiap kali kita menghadapi masalah, menghadapi kesusahan teman-teman dalam belajar, dalam hidup sehari-hari, tanda salib aja teman-teman. Pelan. Pasti teman-teman jadi orang yang menang. Karena Yesus menginginkan kita menang. Menang melawan diri sendiri, menang melawan kesulitan-kesulitan kita. Kalau apa? Kalau itu tadi, kalau kita mengandalkan Yesus. Sama seperti sang anak yang di dalam ombak tadi mengandalkan ayahnya, mengandalkan petunjuk-petunjuk dari ayahnya. Seperti itu teman-teman, ya. Jadi intinya adalah iman berarti percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup, baik suka maupun duka, ya. Jangan dukanya doang, ya. Ya Tuhan, aku susah, aku begini Tuhan, tolong Tuhan, bantu aku. Begitu lagi senang-senang, hurrah, 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 Tuhan, cuek aja. Kalau lagi senang atau lagi dalam keadaan suka, tetap harus bersyukur teman-teman, ya, berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Aku boleh menikmati segala yang Engkau berikan. Syukur-syukur aku juga bisa memberikan kepada sesamaku yang membutuhkan. Itu pasti teman-teman akan semakin diberkati, akan akan selamat dari ombak yang tidak menentu seperti dalam cerita di awal tadi. Oke teman-teman, Pak Sandi sangka cukup, ya. Nah, untuk tugas kita kali ini adalah ini dia. Ini dia. Menghafal doa aku percaya. Dan silakan nanti kirimkan voice note doa ini ke Pak Sandi, ya. Jadi kalian baca, ya, kirimkan ke WA Pak Sandi. Oke teman-teman. Ini ya. Oke. Ini tugasnya. Silakan baca. Kemudian dalam bentuk voice note dikirim ke Pak Sandi. Cukup dari Pak Sandi teman-teman. Kita tutup pembelajaran hari ini. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ajarilah kami agar semakin beriman kepadamu. Karena kami percaya dengan iman ini, kami akan selamat dari aneka kesulitan kami. Terpujilah namamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Dadah.